Kembali lagi di perjojoan duniawi. Tema kali ini adalah Dio Brando, sang supervillain dari generasi ke generasi. Dio Brando adalah anak dari seseorang yang sangat brengsek bernama Dario Brando. Di awal kemunculannya, Dario melihat kecelakaan yang dialami oleh keluarga Joestar. Nah, bukannya menolong, tapi dia malah ingin merampas harta milik Joestar. Sungguh brengsek. Namun, niatnya tidak berjalan lancar karena George Joestar ternyata masih hidup. Mengetahui hal ini, Dario memutuskan untuk berpura-pura menolong. Joestar pun merasa berhutang budi kepadanya. Lalu, rasa hutang budi inilah yang dimanfaatkan oleh Dario untuk mengeruk harta kekayaan milik Joestar. Dari sini bisa disimpulkan bahwa salah satu penyebab kenapa Dio menjadi jahat adalah faktor genetik. Sesimpel karena sifat brengsek Dario menurun ke anaknya. Namun tentunya bukan hanya itu saja. Faktor keadaan juga sangat mempengaruhi tindakan Dio. Dia dibesarkan di dalam keluarga yang miskin dan tidak harmonis. Dario sering membuat istrinya menderita. Sudah penipu, perampok, licik, KDRT pula. Hal ini pun membuat Dio menjadi sangat membencinya. Bahkan di hari kematiannya, Dio meludahi kuburan ayahnya sendiri. Setelah kematian Dario, Dio pun berangkat menuju ke rumah keluarga Joestar. Dia pun diterima dan dirawat seperti anak sendiri. Hal ini dilakukan Joestar untuk membalas budi kepada Dario karena sudah menyelamatkannya. Padahal itu semua hanyalah kesalahpahaman. Dario pada saat itu hanyalah berpura-pura menolong. Diceritakan bahwa keluarga Joestar adalah bangsawan yang sangat-sangat kaya. Kekayaan Joestar membuat banyak orang iri, termasuk Brando. Banyak yang membenci keluarga Joestar hanya karena mereka kaya. Padahal, kalau dipikir-pikir, keluarga Joestar tidak melakukan kesalahan apapun. Seperti realita yang terjadi di sekitar kita. Beberapa orang dibenci hanya karena mereka kaya atau lebih sukses. Nah, realita inilah yang kemudian diangkat oleh Araki Sensei lalu dimasukkan ke dalam karakter Dio Brando. Dengan kata lain, Dio Brando adalah realita. Dio Brando adalah society. We live in a society di mana kita semua dibenci tanpa alasan apapun. Live in a society. You know, we're living in a society. We've lived in a society. We live in a society. We live in the society. We live in a society. We live in a society. We live in a society. Ketika Dio tinggal bersama Joestar, dia selalu mencari cara untuk menyakiti Jonathan. Mulai dari membunuh anjingnya, menghajarnya, memfitnahnya, hingga mencium Erina. Dia melakukan ini bukan karena dia menyukai Erina, tapi karena dia membenci Jonathan. Dia tidak ingin melihat Jonathan bahagia. Sudah terlahir kaya, bahagia lagi. Sangat berbanding terbalik dengan Dio yang terlahir miskin dan menderita. Oleh karena itulah, Dio akan melakukan segala cara untuk membuat Jonathan menderita. Kemudian, Dio mendapatkan kekuatan dari topeng batu dan membuatnya menjadi vampir. Bayangkan, sebagai manusia saja, Dio sudah sangat brengsek, apalagi sebagai vampir. Awalnya, dia hanya ingin merampas harta kekayaan Joestar. Kini sebagai vampir, tujuannya berubah menjadi ingin menguasai dunia. Pertempuran pun terjadi. Jonathan mempelajari kekuatan Hamon khusus untuk melawan vampir. Dio pun kalah dan kepalanya terpenggal. Lalu di akhir episode, Jonathan tewas mengorbankan dirinya sendiri, berharap Dio tewas bersamanya. Namun sayangnya, Dio malah berhasil merebut tubuh milik Jonathan. Kemudian Dio bersembunyi di dalam peti dan tenggelam di lautan. Cerita pun memasuki part 2, Battle Tendency. Di sini Dio tidak ada. Dia berada di dalam peti yang tenggelam di dasar laut. Sementara ceritanya berfokus pada Joseph Joestar si Jojo humoris, Stroheim si Nazi cyborg, dan juga Pillarman sang makhluk sempurna yang berotot, yang suka fitness, dan terlihat gay. Why are you gay? Bertahun-tahun kemudian, setelah pertempuran Joseph selesai, Dio kembali muncul di part 3 Stardust Crusader. Beberapa nelayan berhasil menemukan peti tempat dia bersembunyi. Dio terbebas, lalu dia mendapatkan kekuatan stand dari panah.
Stand-nya bernama The World atau Zawarudo yang merupakan manifestasi dari alam bawah sadarnya. Karena dia berambisi untuk menguasai dunia, maka kekuatannya pun Zawarudo, dunia. Jadi berawal dari manusia brengsek biasa, lalu berubah menjadi vampir, lalu berubah lagi menjadi pengguna stand. Sifatnya masih tidak berubah sama sekali. Dia masih membenci keluarga Joestar hingga generasi Jotaro Kujo. Dia ingin membasmi seluruh keluarga Joestar karena jika tidak, dia tidak bisa menguasai dunia. Dio pun membangun pasukan pengguna stand untuk melawan kelompok Jotaro. Namun pada akhirnya, usahanya tidak berhasil. Dio kembali dikalahkan oleh keturunan Joestar, yaitu Jotaro Kujo. Setelah itu, cerita memasuki part 4 Diamond is Unbreakable. Di sini Dio tidak ada dan keberadaannya pun tidak diketahui. Memasuki part 5 Golden Wind, Dio juga tidak ada. Namun, dia meninggalkan keturunan yaitu Giorno Giovanna. Meskipun Giorno adalah anaknya Dio, namun secara mengejutkan dia memiliki sifat yang baik. Ini semua adalah berkat DNA milik Jonathan Joestar yang juga berada di dalam tubuh Giorno. Golden Wind berpusat pada Giorno yang bertempur melawan mafia Itali. Setelah itu cerita memasuki part 6 Stone Ocean. Ceritanya berpusat pada Jolin Kujo yang merupakan anak dari Jotaro Kujo. Lalu, siapakah villain yang akan muncul di sini? Tungguin aja karena animenya akan segera tayang. Udah, cukup segini aja tentang perdioannya. Terima kasih sudah menonton.